Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat di mana kita menggali hikmah dari kisah-kisah agung para nabi, para wali, dan orang-orang saleh. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang makhluk yang hidup sejak zaman Nabi Adam hingga masa Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya bertaubat setelah menyaksikan perjalanan para nabi? Dia adalah Hammah, lelaki keturunan iblis. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Suatu hari, saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya di sebuah tempat di Gunung Tihamah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua datang sambil membawa tongkat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapa engkau?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah Hammah bin Hayim bin Luqais bin Iblis." Para sahabat yang mendengar itu semua terkejut. Lelaki ini hanya berjarak 2 keturunan dari iblis. Rasulullah SAW pun kembali bertanya, "Berapa lama engkau sudah hidup? Dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi. Aku masih kanak-kanak saat Kabil membunuh Habil, tetapi saat itu aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW berkata, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang mengikuti jejaknya." Namun, dengan nada penuh penyesalan, Hammah berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau mengingatkan aku akan hal itu lagi. Karena aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hammah kemudian menceritakan perjalanan panjangnya. Ia pernah bertemu Nabi Nuh alaihi salam dan kaum yang beriman, tetapi justru mencela cara Nabi Nuh dalam berdakwah. Hal itu membuat Nabi Nuh menangis, dan tanpa sadar, aku pun ikut menangis. Hatiku tersentuh, dan aku sangat menyesali perbuatanku itu. Aku pun bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nabi Allah, apakah tobatku masih bisa diterima?" Nabi Nuh menjawab, "Wahai Hammah, lakukanlah kebaikan sebelum datang penyesalan. Allah selalu menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh." Atas saran itu, Hammah pun mengambil air wudhu dan bersujud kepada Allah. Ia terus bersujud hingga Nabi Nuh berkata, "Angkatlah kepalamu, sesungguhnya taubatmu telah diterima dari langit." Namun, Hammah tetap bersujud dalam keheningan, sebagai bentuk penyesalan yang mendalam. Perjalanannya tidak berhenti di sana. Hammah juga bertemu dengan Nabi Hud, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan, ia sempat belajar Taurat dari Nabi Musa alaihi salam. Sebelum berpisah, Nabi Musa berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Isa alaihi salam, sampaikan salamku kepadanya." Hammah pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Nabi Isa, dan menyampaikan salam dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata, "Jika engkau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku kepadanya." Sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW, Hammah pun menyampaikan amanah tersebut. Sejenak Rasulullah terdiam, lalu menatap jauh ke depan. Air matanya mengalir saat beliau berkata, "Salam atas Nabi Isa alaihi salam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu, wahai Hammah, atas amanah yang telah engkau sampaikan." Setelah itu, Hammah meminta Rasulullah SAW untuk mengajarkannya Al-Quran, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pernah mengajarkannya Taurat. Rasulullah SAW pun membacakan surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Ta'wir, Muawizatain, An-Naas dan Al-Falaq, serta surah Al-Ikhlas. Lalu, Rasulullah SAW bertanya kepada Hammah tentang kebutuhannya. Namun, sebelum Hammah sempat menjawab, kisah ini terhenti. Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang turut hadir pun tidak mengetahui apakah Hammah masih hidup atau telah meninggal dunia. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, seberapa banyak dosa-dosa kita, pintu taubat selalu terbuka. Yang penting adalah kesungguhan kita dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Setiap kisah adalah cahaya, setiap perjalanan adalah pelajaran,
dan setiap hikmah adalah mutiara berharga bagi kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama dan ambil inspirasi dari perjalanan mereka yang penuh cahaya petunjuk. Sekian dan terima kasih. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.